sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 5 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Alip Suwito dari Magelang. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 5 Juni bersama dengan saya Romo Alip dari Gereja Santo Ignatius Magelang mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresh Juice untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Mari kita menyiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mohon rahmat-Mu agar Engkau berkenan memberkati kami dengan limpah rahmat-Mu, terutama Roh Kudus-Mu untuk merenungkan sabda-Mu. Semoga permenungan sabda ini memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh hikmat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud? Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini kita mendengar sabda yang mana Yesus menyatakan bahwa Mesias itu adalah anak Daud, bagian dari keluarga Daud. Dan kita tahu benar bahwa Yesus yang juga diberi gelar Kristus, artinya yang diurapi, itu sama sekali adalah bagian dari keturunan Daud. Namun dalam hal ini mau menegaskan bahwa Mesias yang dinyatakan sebagai anak Daud itu oleh ahli Taurat adalah sesuatu hal yang menyesatkan, yang salah. Maka Yesus mau menegaskan bahwa Mesias itu adalah bagian dari Raja Daud. Maka dengan menyebut Yesus yang disebut Kristus pula sebagai yang diurapi, ia adalah Mesias pula yang mana bagian dari keluarga Daud, keturunan Daud. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan. Namun oleh ahli Taurat itu semua dipelintir, dibuat supaya Mesias adalah anak Daud. Padahal bukanlah demikian kenyataannya. Maka menjadi jelaslah bagi kita apa yang disabdakan Yesus pada hari ini, bahwa Yesus adalah Sang Mesias karena ia adalah keturunan Daud. Dan Yesus yang disebut Kristus yang diurapi, dialah Sang Penyelamat umat manusia. Maka ketika kita hari ini mendengarkan sabda, yang mana kita juga akan bersama-sama dengan anak-anak yang menyiapkan diri untuk menerima komuni pertama, kita bersama-sama ditegaskan bahwa kehadiran Kristus yang sering kita sebut sebagai realis presensie, kehadirannya hari ini dan nyata, itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Maka mari kita mohon rahmat, semoga Mesias yang adalah Yesus Kristus yang diurapi, karena kita percaya di dalamnya, kita akan selalu memperoleh kekuatan, rahmat, dan berkat. Terlebih ketika kita menerima tubuh Kristus, berarti kita dikuatkan. Dia yang selalu hadir, yang menyelamatkan kehidupan kita.
Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu yang nyata untuk hidup kami. Berkatilah kami orang yang berdosa ini, sehingga dengan demikian dalam upaya kami untuk menyambut Kristus Putra-Mu, kami pun semakin dikuatkan dan dinyalakan api kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, para sahabat Yesus dimanapun berada, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berkah dalam dan Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.